Selamat gini hari teman-teman semua. Eh hari ini gua akan share ke kalian materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan hubungannya ke agregat demand. Gua asumsikan sampai dengan saat ini teman-teman sudah memahami apa perbedaannya antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tapi gua akan ulas sedikit. Intinya kebijakan moneter itu kebijakan yang berkutat sama jumlah uang itu. Biasanya dipegang oleh central banks. Selain jumlah uang, biasanya sudut yang paling penting itu adalah suku bunga. Ya, karena mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Satu sisi, kebijakan fiskal itu berkutat dengan pengeluaran pemerintah dan pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah dari mana? Biasanya dari pajak, ya, yang biasanya paling sering diomongin. Sisanya ada pendapatan lain-lain seperti dari hibah, dari usaha pemerintah gitu, kayak BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Itu lebih jarang dibahas gitu karena tidak banyak memengaruhi hajat hidup orang banyak bisa dibilang gitu ya. Minimal kalau pajak itu ngaruhnya ke mana-mana. Eh, jadi biasanya dibahas adalah G dan T aja. Tuh. Nah, eh kenapa ini jadi penting? Jadi eh kembali gue recall udah berkali-kali ya di mana agregat demand atau agregat supply agregat demand atau agregat expenditure itu actually gitu kan adalah C, I, G dan NX gitu ya. Agregat expenditure atau agregat demand terhadap barang dan jasa yang diproduksi secara lokal gitu kan. Nah, fokus kali ini kita akan fokus ke C, I, dan G, di mana kebijakan fiskal, government expenditure, yaitu adalah G, jadi pasti langsung memengaruhi AD atau AE. Meanwhile, tax itu indirectly affects C dan I. Kenapa? Karena ketika lo melakukan sesuatu dipajakin gitu kan, lo mau gini dipajakin, mau gitu dipajakin, lama-lama kan lo malas deh gue konsumsi, mendingan duitnya gue tabung aja karena pajaknya makin gede gitu kan. Gue mau beli A B C, kena pajaknya makin lama makin gede gitu kan. Males lah gue beli barang-barang mewah, mendingan duitnya gue simpan aja sayang. Atau gue mau investasi malah kena pajak gitu kan. Atau kebalikannya, gue mau investasi malah gue nggak usah bayar pajak. Nah itu kan bisa mempengaruhi perilaku ya. Makanya kemudian pajak itu bisa mengaruhi agregat eh, demand atau agregat expenditure. Meanwhile, melalui kebijakan moneter, kebijakan moneter itu kan memengaruhi tingkat suku bunga, ya kan? Paling gampang. Kemudian, sebagaimana yang teman-teman sudah pahami bahwa tingkat suku bunga kemudian bisa memengaruhi investasi, gitu kan? Nah, pertama kita sentuh dulu kebijakan moneter. Menurut gue, teman-teman dari kemarin, materi-materi kemarin juga sudah mulai meraba-raba gitu ke arah-arah sini, di mana kebijakan moneter itu hubungannya sama tingkat suku bunga. Ini agak menyinggung sedikit sama loanable funds, tapi gue harap teman-teman bisa membedakan antara loanable funds market dan money market secara umum. Dimana di money market ini money supply-nya itu terlihat vertikal. Kenapa? Karena money supply itu fix gitu, nggak bisa dirubah, nggak bisa diganggu gugat. Itu yang yang memengaruhi cuma bank sentral ya. Nah, sebagaimana kita lihat di sini, quantity fixed by the Fed. Fed itu karena ini gua ngambil dari buku ini ya, Bank Sentral Amerika. Jadi kalau di Indonesia kuantitinya itu ditentukan gitu, dikendalikan lah oleh Bank Indonesia. Meanwhile, money demand tetap dia bersifat downward sloping. Kenapa? Karena ketika suku bunganya rendah, orang mau megang duit. Ngapain lu taruh di bank, ya kan? Meanwhile, ketika suku bunga naik, orang-orang pada naruh duit di bank. Asumsinya di sini, asumsi di buku itu
expected rate of inflation is constant, terus dibilangin bahwa eh orang tuh cuma nyimpen duit di bank aja gitu dalam bentuk baik itu dalam bentuk surat berharga atau tabungan gitu ya. eh dan juga dalam bentuk cash gitu, nggak dalam bentuk lain-lain, nggak ada itu namanya NFT, cryptocurrency gitu, itu kita tidak bahas lah ya. Nah, sementara money supply is fixed by the central bank, gitu kan. Money demand itu adalah berapa how much wealth people want to hold in liquid form. Jadi berapa banyak uang yang orang-orang ingin pegang secara liquid atau mudah diuangkan gitu ya. Untuk apa? Bisa jadi untuk berjaga-jaga, untuk transaksi, atau misalnya untuk berspekulasi di kemudian hari. Nah, money demand itu dipengaruhi oleh apa aja? Oleh Y, which is di sini adalah pendapatan, pendapatan si orangnya, interest rate. Kalau ini adalah price level. Jadi intinya ketika lo makin tajir, lo pengen pegang duit makin banyak. Ketika suku bunga makin rendah, tidak ada insentif untuk naruh di bank, mendingan lo pegang duitnya ya kan, bisa dihahin. Kalau harga-harga barang makin mahal, lo makin butuh banyak uang ya untuk apa namanya, bertransaksi. Jadi lo akan minta uang lebih banyak ya kan. Jadi untuk selain R, Y dan P itu akan menggeser ya ke kanan maupun ke kiri dari money demand. Ini contohnya misalnya a fall in P, ya, price levelnya turun, reduce money demand, which lower R. Nah, ya kan? Karena suku bunganya turun, a fall in R increase investment and the quantity of goods and demanded atau Y. Gitu. Karena suku bunga turun, kemudian apa namanya, investment bisa naik dan quantity of goods and demand akan naik gitu kan. Konsumsi ya secara keseluruhan, demand secara keseluruhan, expenditure itu naik ya kan, karena ada I tadi naik. Nah, bisa jadi R itu berubah bukan karena pergerakan dari demand, tapi pergerakan dari money supply ya kan. Misalnya di sini Bank Indonesia naikin R dengan cara ngurangin money supply ya. Money supply-nya bergeser ke kiri, eh, sehingga R-nya ke kanan, R-nya itu naik ya, sorry. An increase in R reduce the quantity of goods and supply demanded ya kan. Karena apa ya? Karena eh yang paling gampang adalah investmentnya turun ya kan, atau misalnya orang-orang ngurangin konsumsi karena mereka menabung ya bisa kan. Thus, central bank can affect money supply through monetary policy to shift AD. Ya. Makanya kita suka ngelihat bahwa bank sentral itu nurunin suku bunga, memudahkan orang untuk pinjaman ketika resesi. Kemarin kita lihat sendiri, untuk apa? Biar AD-nya geser ke kanan, balik lagi gitu kan. Dibantu dengan apa namanya? Fiscal policy. Tuh. Nah, apakah kemudian monetary policy ini almighty gitu, sangat kuat dan bisa melakukan apa ya? Bisa dibilang melakukan apa saja gitu kan? Mengembalikan perekonomian ke kondisi semula atau bahkan kemudian apa namanya? Membuat perekonomian tumbuh terus gitu kan. Enggak, perlu diingat bahwa di long run kalau yang masalah nominal-nominal itu tidak mempengaruhi yang real ya kan. Sehingga apa namanya, nggak bisa kemudian kita mengandalkan kebijakan moneter di jangka panjang menurut para ekonom. Terus kemudian di jangka pendek pun kebijakan moneter tuh punya limitasi. Ya, there are some limitations. Salah satunya adalah zero lower bounds atau liquidity trap. Gue yakin teman-teman udah dengar, at least di kelas. Atau kemudian baca buku gitu kan. Nah, ini cukup jadi apa ya, sebuah fenomena. Gue waktu pertama kali denger ini kemudian gue cari-cari tahu dan menemukan memang beberapa negara mengalami masalah ini, terutama negara-negara yang quote unquote maju gitu kan, dan ada di barat biasanya. Yang gue perhatikan, untuk yang lain-lain gue belum sempat cari. eh
Apa itu zero lower bound atau liquidity trap? Intinya adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk ke arah ekspansif gitu, untuk memajukan kembali perekonomian, apa memacu pertumbuhan gitu kan. Intinya menggeser agregat demand ke kanan. Itu tidak bisa dilakukan ketika apa? Ketika interest rates have already fallen to around zero. Kalau misalnya suku bunganya sudah menuju nol, gitu kan, katakanlah di sini ya nol, terus mau gimana lagi, gitu kan? Raiso. Masa suku bunga Anda mau negatif, gitu kan? Mungkin secara real interest rates mungkin Anda mengalami negatif real interest rates, tapi kalau nominal interest rates aja udah negatif tuh sangat aneh ya. Lu naruh duit di bank malah sudah dipastikan ya di luar biaya admin dan lain sebagainya itu ngurang gitu kan. Kalau lu lupa terus kemudian duit lu habis gimana? Orang-orang nggak bakal mau yang kayak gitu. Itu bukan investment namanya kan. Biasanya ada alasan di baliknya. Nah, jadi monetary policy may no longer be effective. Change nominal interest rates cannot be reduced further. Jadi nggak bisa diturunin lagi nih nilai suku bunga, ya kan? Agregat demand, production, dan employment may be trapped at low levels. Jadi nggak bisa lagi nih kita naikin dengan cara monetary policy yang ekspansif. Karena mau expand kemana lagi gitu kan? Karena sudah di batas. Mau diturunin sejauh apa lagi orang udah mentok gitu kan. Nah, tapi bukan artinya bank sentral kemudian nggak bisa ngapa-ngapain ketika menghadapi masalah zero lower bounds atau liquidity trap tadi. Bank sentral itu masih bisa melakukan forward guidance, jadi raise inflation expectations, jadi ngomporin gitu ya, ngomporin masyarakat bahwa biar mereka berpikiran bahwa inflasi itu akan naik, sehingga inflasinya beneran naik ya. Kemarin kita sudah bahas gimana masalah ekspektasi dan inflasi ya kan. Atau quantitative easing, jadi buy a larger variety of financial instruments, jadi dia melakukan operasi pasar terbuka. Ini pernah dilakukan di Amerika beberapa kali. Yang paling terkenal itu waktu 2008, waktu yang housing atau mortgage apa namanya subprime itu apa namanya quantitative easing-nya ini cukup masif ya. Dia beli banyak sekali mortgage apa namanya surat-surat berharga dari perusahaan, bukan cuma dari pemerintah. Terus kemudian juga di pandemi 2020 ini terjadi kembali. Salah satu isunya itu adalah nanti kemudian ada tapering, yaitu ketika quantitative easing-nya apa namanya mulai diperlambat gitu kan, gimana dunia akan merespon hal tersebut. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin kebijakan moneter, nah sekarang kita masuk ke kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal sama bisa ekspansif maupun kontraktif ya, bisa memacu agregat demand ke kanan, expand gitu kan, atau memundurkan agregat demand ke kiri, kontraktif, contraction. Nah, ketika ekspansif apa namanya meningkatkan agregat demand sini ya kan. Terus kemudian ada recessionary gap. Kalau di sini ada inflationary gap di sini ya kan. Awalnya ada inflationary gap, kemudian didorong biar balik ke LRAS. Kalau ini awalnya ada recessionary gap, oh resesi nih gitu kan. Bila dibandingkan dengan LRAS atau misalnya kondisi flow employment-nya kemudian didorong dengan kebijakan yang ekspansif gitu ya. Kalau misalnya gesernya kejauhan gimana nih adanya gitu kan? Bukan ya ke sini malah ke sono. Ya dia akan memunculkan inflationary gap. Kemudian bisa dipukul lagi aja dengan kebijakan yang agak kontraktif gitu kan. Sampai balik sini. Kalau kontraktifnya kejauhan, ya udah habis itu di ekspansif biar balik ke sini lagi gitu kan. Jadi game menakar-nakar gitu kan, sekontraktif atau seekspansif apa kebijakan yang diperlukan gitu kan. Nah, kebijakan fiskal yang ekspansif dan eh, kontraktif ini bisa jadi jalan secara otomatis, automatic fiscal stimulus maupun secara discretion.
Yang paling gampang kita lihat itu sebenarnya discretion. Itu akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau kongres. Jadi pemerintah memutuskan bahwa kita akan memberikan lalalalala, ketok palu, tanda tangan. Nah, itu adalah discretionary fiscal policy. Kalau automatic fiscal policy, automatic fiscal stimulus, itu biasanya pemerintah nggak ngapa-ngapain, tapi langsung terasa ada stimulus kepada perekonomian. Paling gampang itu adalah pajak. Kalau misalnya pendapatan gua turun karena resesi gitu kan, otomatis pajak yang gue bayarkan itu turun, ya kan? Atau bahkan gue bisa jadi turun bracket pajaknya, awalnya bayar 20% jadi bayar 10% misalnya. Karena sudah ketentuannya. Itu kan bukan artinya pemerintah apa namanya ngetok palu, tanda tangan dan lain sebagainya kan. Itu kebijakan yang sudah ada terus kemudian semacam memberikan stimulus kepada gua, pelonggaran pajak ya kan. Padahal ya memang gua pajak terutangnya turun aja karena pendapatan gue turun, ya kan? Jadi pemerintah nggak ngapa-ngapain tapi seperti gue diberikan diskon pajak gitu. Nah, masalahnya ini akan dibahas lagi di bab 36 di mana teman-teman harus paham bahwa kebijakan itu punya lag. Nah, kayak teman-teman main game online atau nonton YouTube atau apa itu ada lagnya, ada waktu yang apa namanya hmm, antara input yang teman-teman masukkan kepada output yang teman-teman rasakan gitu kan. Biasanya kan kalau kita main game gitu, baik itu offline atau online kan gitu ya, teman-teman melakukan sesuatu, kok nggak masuk-masuk nih inputnya gitu kan, nggak ke-registered. Nah itu lag. Nah di kebijakan ini juga ada lag. Ada tiga common lags yang dibahas, yaitu ada recognition lag, lawmaking lag, dan impact lag. Intinya, recognition lag itu adalah kayak eh reaction time. Mungkin kalau gue bahas agak ke e-sport ya, itu adalah bagaimana pemerintah kemudian react gitu atau recognize bahwa wah ternyata kita nih butuh stimulus gitu atau kita tuh butuh kebijakan kontraktif atau ekspansif gitu kan. Setelah kemudian melihat keadaan yang sedang terjadi di perekonomian mereka. Contohnya adalah ketika COVID masuk ke Indonesia, pemerintah tuh nggak langsung, ah ya kita begini, kita begitu. Enggak, tapi kayak mengelak dulu dia kan. Mereka nggak langsung recognize bahwa ini adalah sebuah threat yang cukup masif gitu kan. Banyak juga yang bilang itu mishandling ya. Gue cukup setuju. Tapi ya ya udah gitu kan karena manusia tidak maha tahu. Nah, jadi kalau misalnya ada guncangan, siapa yang bisa nentuin bahwa oh ini guncangan akan perlu stimulus sekian besar? Apakah bener-bener butuh stimulus gitu kan? Bisa jadi sehari dua hari hilang gitu. Kalau semua muanya dikasih kebijakan pemerintah, pusing juga pemerintah kan. Nah, jadi itu ada recognition lag. Pemerintah nggak sadar ketika hari itu terjadi sebuah kejadian, nggak sadar bahwa harus dilakukan atau harus disusun kebijakan yang sesuai untuk menanggulangi shock tersebut. Kemudian ada lawmaking lag itu ya pas lagi bikin undang-undangnya gitu kan, rapat rapat rapat, susun, hitung, lalalalala. Intinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi dan melegalisasi kebijakan gitu kan. Di sini patokannya stimulus ya, tapi bisa jadi kan kontraksi juga ya. Oh kita mau motong pengeluaran ini, kita mau naikin pajak ini juga kemudian ada waktu yang harus dilalui dari recognition, lawmaking, dan yang ketiga adalah impact-nya. Time needed for the stimulus atau apa policies lah ya to show its effects. Jadi kan ketika ketok palu nggak langsung serta-merta kemudian kayak membalikan telapak tangan gitu kayak game-game mungkin SimCity gitu. Lo klik bikin jalan, jalannya jadi gitu. Kalau klik apa namanya? Hmm, atau misalnya lo game-game simulasi-simulasi lainnya yang oh gue pengen naikin pajak terus tiba-tiba semua orang bayar pajak atau misalnya ngasih duit ke masyarakat semua orang langsung bisa dapat gitu kan enggak kan tapi ada waktu yang dibutuhkan untuk ketika
rancangannya ini selesai gitu, disahkan jadi sebuah keputusan, terus kemudian sampai dengan impact-nya dirasakan oleh perekonomian, ya kan? Kayak teman-teman minum obat, dari minum sampai dengan efeknya kerasa itu kan ada waktunya, ya kan? Impact-nya terasa itu ada waktunya. Begitu. Jadi untuk bab 34 ini gua rasa sebenarnya cukup singkat. Bab 35 ya. Alalala, itulah bab 35, singkat gue itu cukup singkat, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Tapi gue harap ini bisa jadi apa namanya, masukan buat teman-teman. Semoga membantu untuk ujiannya. Untuk bab 35 gue nggak akan bikin materi sendiri. Gue harap teman-teman nonton aja video yang asistensi 7,5, singkat gue. Kalau gitu sampai sini aja videonya. Gue akan upload sebentar lagi video untuk asistensi yang terakhir mengenai bab 36. Ada 6 topik debat yang selalu diperdebatkan oleh para ekonom. Gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.